Nama saya Aquila Priska Vonsele, saya dari Prodi Akuntansi kelas 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk itu kita langsung saja pada soalnya. Solusi yang dapat saya berikan dalam mengimplementasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu adalah saya mengajak kepada kita semua, terkhususnya kepada generasi muda pada saat ini, supaya kita lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini bukan berarti kita tidak menggunakan bahasa asing dalam kehidupan kita. Bahasa asing pada perkembangan zaman saat ini memang sangat diperlukan, tapi yang saya tekankan pada saat ini adalah bagaimana kita mengambil kebijakan atau memposisikan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam kehidupan kita. Bagi generasi muda juga saya ingin menyampaikan kepada kita supaya kita lebih mengutamakan Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Sumpah Pemuda poinnya yang ketiga menyampaikan bahwa kita putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa pemersatu, bahasa persatuan Indonesia. Di sini sudah jelas bahwa kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan kita sebagai generasi muda juga harus bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Pembelaan yang akan saya lakukan terhadap lawan bicara saya yang menanggapi pembicaraan saya dengan keliru atau yang menanggapi pembicaraan saya dengan sok pintar, maka saya akan terus menjelaskan maksud dari pembicaraan saya ini sampai dengan lawan bicara saya ini mengerti dengan apa yang saya maksudkan. Saya akan menjelaskannya dengan kata-kata yang tidak menyakiti perasaan lawan bicara saya, dan saya juga akan menjelaskannya dengan nada yang tidak kasar dan emosional. Yang saya lakukan adalah saya akan mencoba memahami makna dari kata yang ditulis atau diketik secara tidak benar itu. Apabila maknanya sesuai dengan teks yang saya baca, maka saya akan melanjutkan membaca, dan apabila maknanya tidak sesuai dengan teks yang saya baca, maka saya akan menanyakan kata yang diketik atau ditulis secara tidak benar itu kepada penulisnya langsung, atau kepada dosen atau pengajar saya, atau kepada teman-teman saya. Saran yang ingin saya sampaikan kepada penulis adalah sebelum penulis menyebarluaskan hasil karyanya, dia harus memeriksa apakah hasil karyanya itu sudah pantas untuk disebarluaskan atau belum pantas untuk disebarluaskan. Maksudnya adalah penulis harus memeriksa dulu hasil karyanya itu apakah terjadi kesalahan penulisan kata atau huruf atau penulisan tanda baca. Dalam pemilihan kata ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah ketepatan, dan yang ketiga adalah kelaziman. Yang pertama kebenaran. Kebenaran merupakan kata yang mengikuti kaidah tata bahasa. Yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan merupakan kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi dan kolokasinya. Dan yang ketiga adalah kelaziman, merupakan kata yang penggunaannya sudah diterima oleh masyarakat umum. Dalam pemilihan kata ini, kita masih saja menggunakan
pemilihan kata yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Contoh pemilihan kata berdasarkan syarat ketentuannya dan yang tidak berdasarkan syarat ketentuannya. Contoh yang pertama adalah kata analisis dan kata analisa. Kata analisis adalah kata yang sesuai dengan kaidah penentuannya atau kata yang mengikuti tata bahasa Indonesia. Sedangkan kata analisa adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah penentuannya atau yang tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Contoh yang kedua adalah abjad dan abjad. Abjad mengikuti kaidah ketentuannya, sedangkan abjad tidak mengikuti kaidah ketentuannya. Yang ketiga adalah advokat dan alpukat. Advokat mengikuti kaidah ketentuannya dan alpukat tidak mengikuti kaidah ketentuannya. Yang keempat, akhlak dan akhlak. Akhlak mengikuti kaidah ketentuannya, sedangkan akhlak tidak mengikuti kaidah ketentuannya. Yang kelima, aktif dan aktif. Aktif mengikuti kaidah ketentuannya dan aktif tidak mengikuti kaidah ketentuannya. Yang keenam, andal dan handal. Andal mengikuti kaidah ketentuannya dan handal tidak mengikuti kaidah ketentuannya. Yang ketujuh, atlet dan atlet. Atlet mengikuti kaidah ketentuannya dan atlet tidak mengikuti kaidah ketentuannya. Yang kedelapan, baterai dan baterai. Baterai adalah kata yang mengikuti kaidah ketentuannya, sedangkan baterai adalah kata yang tidak mengikuti kaidah ketentuannya. Yang kesembilan adalah belum dan belum. Kata belum adalah kata yang sesuai kaidah ketentuannya, sedangkan kata belum adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuannya. Yang ke-10, bus dan bis. Bus adalah kata yang sesuai dengan kaidah ketentuannya, sedangkan bis adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuannya. Yang ke-11 adalah durian dan duren. Durian adalah kata yang sesuai dengan kaidah ketentuannya, sedangkan duren adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuannya. Yang ke-12 adalah gua dan goa. Gua adalah kata yang sesuai dengan kaidah ketentuannya, sedangkan goa adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuannya. Yang ke-13 adalah hafal dan hafal. Hafal adalah kata yang sesuai dengan kaidah ketentuannya, sedangkan hafal adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuannya. Yang ke-14 adalah karena dan karena. Karena adalah kata yang sesuai dengan kaidah ketentuannya, sedangkan karena adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuannya. Yang ke-15 adalah nomor dan nomer. Nomor adalah kata yang sesuai dengan kaidah ketentuannya, sedangkan nomer adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuannya. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung subjek, objek, predikat, dan keterangan. Kalimat efektif cenderung padat dan singkat. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak mengandung predikat dan subjek. Kalimat tidak efektif juga cenderung berbelit-belit dan lebih panjang. Contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, contoh kalimat efektif, seorang mahasiswa harus belajar dan berlatih. Kalimat tidak efektif, seorang mahasiswa harus mempelajari dan berlatih. Contoh yang kedua, kalimat efektif, Ani membeli 2 buah roti untuk adiknya. Kalimat tidak efektif, Ani membeli 2 buah roti adiknya. Yang ketiga, kalimat efektif, Vivi melupakan nama orang itu. Kalimat yang tidak efektif, Vivi lupa dengan nama orang itu. Yang keempat, kalimat efektif, Diana anak tercantik di dalam keluarganya. Kalimat yang tidak efektif, Diana adalah anak yang paling cantik di dalam keluarganya. Yang kelima, kalimat efektif, Lili lahir pada tahun 2002. Kalimat yang tidak efektif, Lili yang lahir pada tahun 2002.